teman-teman, kembali lagi dengan aku Delviana. Di sini aku mau menjelaskan lebih dalam materi tentang IP address. Nah, sebelumnya IP address ini memiliki dua versi, yaitu IP address versi 4 dan juga IP address versi 6. Tapi kali ini aku akan membahas tentang versi 4-nya dulu ya, jadi versi 6-nya aku hilangkan dulu. Nah, IP address versi 4 ini memiliki total 32 bit, di mana 32 bit ini tuh terdiri dari 4 oktet, yaitu oktet pertama, oktet kedua, ketiga, dan juga keempat. Di dalam sebuah oktet tersebut ada yang namanya angka dengan range 0 sampai 255. Jadi nggak ada ceritanya angka-angka tersebut tuh lebih dari 255 atau kurang dari 0. Sebagai contoh, di sini aku memiliki IP 192.168.1.1. Nah, tata cara penulisan IP yang benar tuh harus memiliki yang namanya slash. Jadi di sini slash 24. Jadi, apa sih slash 24 ini? Nah, slash 24 ini bisa kita sebut juga dengan prefix, yang dimana prefix itu adalah total IP yang bisa dipakai. Untuk mengetahui fungsi atau arti dari slash 24 ini apa, maka dibutuhkanlah kita akan belajar yang namanya subnetting. Di mana materi di dalam subnetting ini adalah IP total, subnet mask, IP network, terus ada IP broadcast, dan yang terakhir ada IP range. Nah, jadi gimana sih cara mencari IP total ini? Jadi yang pertama kita ambil 32. 32 ini tuh dari 32 bit yang tadi kita gunakan dari IP address versi 4. Nah, lalu dikurangi prefix. Prefix itu yang udah dijelaskan yaitu slash 24. Udah gitu kita tinggal ubah aja 32 kurang 24, hasilnya 8. Lalu 8 ini kita ubah jadi 2 pangkat 8 karena untuk mencari IP total ini dibutuhkan yang namanya pangkat, dan 8 ini tuh dari yang sudah kita hitung 32 kurang 24 yaitu hasilnya 8. Lalu dari sinilah menghasilkan angka untuk IP totalnya ini tuh 256. Nah, yang udah dijelaskan bahwa IP tuh harus dari 0 sampai 255. Nah, lalu di sini tata cara untuk mencari subnet mask ini cukup mudah, yaitu kita tinggal tambahkan 256 dikurang dengan IP total yang sudah kita cari tadi, 2 pangkat 8 dengan hasil 256. Nah, jadi kita tinggal tulis aja di sini 256 maka akan menghasilkan 0. Tata cara penulisan subnet mask yang benar ini kita tulis 255.255.255.0. Selanjutnya di IP network ini kita isi 0. Terus kalau IP broadcast kita bisa cari dengan cara IP total dikurang 1. Maka dapat kita ambil hasil yaitu 255. Untuk IP range kita bisa dapatkan melalui angka setelah IP network, yaitu 1 sampai angka IP broadcast sebelum 255. Maka dapat kita ambil range-nya tuh 1 sampai 254. Oke, apa sampai sini kalian udah paham proses perhitungan subnetting ini kayak gimana? Kalau misalkan mudah, nanti aku akan kasih satu buah soal, yaitu 172.168.5.1/26. Nah, kalian bisa stop dulu video ini dan lalu kerjakan sesuai dengan yang tadi udah aku jelaskan, dan nanti kita akan pecahkan bersama-sama. Nah, jika kalian yang udah selesai mengerjakan, untuk kalian yang udah bisa, selamat, dan jika belum, ayo kita belajar bersama-sama. Nah, tata cara yang pertama tuh kita tulis dulu seperti IP total, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range.
Yang pertama untuk IP total yaitu 32 dikurangi prefix yang hasilnya adalah 32 dikurang 26 sama dengan 6. Nah lalu angkanya ini tuh kita ubah jadi pangkat yaitu 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64. Lalu kita masuk ke subnet mask. Nah caranya yaitu 256 dikurangi dengan IP total yaitu 64. Hasilnya adalah 192. Dan cara untuk penulisannya yaitu 255.255.255.192. Untuk IP network isi aja 0. Untuk IP broadcast yaitu IP total dikurangi 1 maka hasilnya adalah 63. Dan yang terakhir untuk IP range berarti dimulai dari 1 sampai 62. Dan yang perlu diingat juga IP network ini angkanya akan selalu genap dan IP broadcast akan selalu ganjil. Dan juga IP network di dalam broadcast ini gak bisa dipakai, tapi cuma bisa dipakai itu IP range ini dari 1 sampai 62. Sekarang jika kalian sudah paham atau masih belum paham, kita bisa coba lagi satu contoh soal. Bisa kita ambil contoh soal yaitu 10.10.10.50/27. Oke, sebelumnya kita tulis dulu IP total, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Untuk IP total seperti tadi ya, 32 dikurangi prefix. Jadi ini tuh 32 dikurangi 27 yang hasilnya 5. Dan dipangkatkan jadi 2 pangkat 5 yang hasilnya itu 32. Kemudian subnet mask yaitu 256 dikurangi dengan 32 yang hasilnya itu 224. Lalu kita tulis yaitu 255.255.255.224. Lalu IP network isi aja 0 dan IP broadcast dari mulai 32 dikurangi 1 maka hasilnya 31. Yang terakhir IP range yaitu dari 1 sampai 30. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan untuk sekedar informasi, di sini itu ada yang namanya blok subnet. Jadi blok subnet itu merupakan seperti kelanjutan dari IP tersebut. Contohnya tuh kayak IP network, di sini tuh kelanjutannya adalah 32. Nah, 32 ini nanti ditambah 32 hasilnya adalah 64 dan 64 dikurangi 1 mendapatkan hasil 63. Terus misalkan oktet 4-nya itu mau diganti jadi 70. Nah, maka kita bisa coba juga 63 ditambah 1 adalah 64. Terus 64 ditambah 32 hasilnya adalah 96. Lalu dikurangi 1 jadi 95. Nah, di sininya bisa kita ubah menjadi IP network, kan di sininya 64. Berarti 64 ditambah 1 jadi 65. Sampai dengan sebelum broadcast berarti 95 dikurangi 1 yaitu 94. Oke, mungkin cukup sekian dari aku, dan di materi selanjutnya aku akan membahas tentang IP public dan IP private. Ditunggu ya. Halo teman-teman, jadi di materi kali ini aku akan membahas tentang IP public dan IP private. Dimulai dari IP public dulu. Jadi IP public itu adalah sebuah IP yang dapat kita akses dan dibuka di mana saja. Contohnya itu kayak di rumah, mau di sekolah, mau di jalan, mau di kolam berenang, mau di rumah sakit, mau dimanapun itu tuh bisa dibuka di mana aja. Sebelumnya tuh kita punya fb.com dengan IP 102.23.4.2. Nah, IP tersebut dapat kita buka dan akses di mana aja dan kapan aja juga bisa.
Berbeda dengan IP private, sesuai namanya, IP private ini adalah sebuah IP yang aksesnya tuh cuma segelintir orang aja, jadi nggak semua orang dapat membuka IP tersebut. Nah, IP private ini hanya dapat dibuka oleh seseorang yang memiliki akses ataupun hanya satu orang saja. Contohnya, aku mempunyai IP 192.123.21.1. Jadi misalkan aku punya IP ini tapi sama aku di private, nah jadi cuma aku aja yang bisa ngebuka sama ngeakses IP tersebut. Oke, mungkin cukup sekian mengenai IP publik dan IP private. Di video selanjutnya aku akan membahas materi yang berbeda. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang konsep switch dan router. Nah, jadi switch ini tuh berfungsi untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Sebagai contoh, di sini kita punya PC 1, lalu kita hubungkan dengan kabel menuju ke switch. Lalu kita hubungkan lagi dengan kabel ke PC 2. Setelah itu, di sini kita hubungkan kembali dengan kabel ke PC 3. Oke, misalkan di masing-masing PC ini memiliki IP, yaitu PC 1 192.168.1.1. Lalu untuk PC kedua punya IP yaitu 192.168.1.2. Dan terakhir ada PC 3 yang memiliki IP 192.168.1.3. Nah, dan ini adalah konsep dari switch, dan juga jangan lupa kabelnya ini tuh bisa dihubungkan dengan kabel yang namanya kabel STP ataupun kabel UTP. Oh iya, tidak lupa di sini kita tambahkan slash 192.168.1.0 dengan slash 27. Nah, slash 27 ini memiliki 32 IP yang bisa dipakai. Nah, switch ini tuh merupakan dalam satu blok subnet yang sama, bisa dihubungkan dan juga bisa saling berkomunikasi. Nah, itu merupakan sebuah konsep dari switch. Untuk router, fungsinya ini untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Sebagai contoh, kita ambil yang tadi lalu copy. Nah, untuk konsep router ini nanti bakal ada pertemuan lagi kabel. Lalu di sini ada router yang dihubungkan kembali dengan kabel menuju switch. Nah, lalu di atasnya tuh ada PC lagi, yaitu PC 4 dengan IP 192.168.1.50. Kenapa bisa 50? Karena dia ini sudah ada tanda blok subnet yang berbeda dengan switch, karena di sini juga sudah ada router. Karena fungsi router ini yaitu untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet yang berbeda, maka dari itu PC 4 ini dapat berkomunikasi dengan PC 2 karena ada router. Oke, mungkin cukup sekian dari aku mengenai konsep switch dan router. Di video selanjutnya aku akan membahas tentang materi yang berbeda. Halo teman-teman, di materi kali ini aku akan menjelaskan tentang praktik cara menghubungkan dua komputer menggunakan switch. Yang pertama-tama, pastikan kalian udah masuk ke aplikasi Cisco-nya ya. Terus cari aja end device di bawah. Di sini kan ada banyak perangkat tuh. Kita pilih yang PC, lalu tarik ke atas satu, dan tarik lagi satunya lagi di pinggirnya. Dan untuk mempermudah, aku di sini namain PC 1 dan PC 2. Kalau udah gini, kita cari ke network device, lalu cari switch. Nah, kita pakai yang ini dan simpen di tengah-tengah. Udah gitu, kita hubungkan dengan kabel. Ini dari PC 1 ditarik ke switch, lalu sama PC 2 juga pakein kabel ditarik ke switch. Jika sudah, kita tinggal mengkonfigurasi IP dengan cara klik 2 kali di PC 1, terus ke desktop dan ke IP configuration. Nah, di sini kita masukin IP, yaitu IP-nya tuh 10.10.10.10.
Nah, dengan subnet masknya itu 255.255.255.224. Nah, kita juga di PC kedua sama kayak tadi, IP-nya tuh 10.10.10.11. Nah, ini dibedain ya, harus beda, gak boleh sama. Dan subnet masknya kayak yang tadi ya, 255.255.254. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi dua komputer ini tuh udah saling terkoneksi antara satu sama yang lain. Cuma untuk cara kita mengecek apakah ini sudah berjalan dengan baik, kita bisa klik 2 kali di PC 1, terus masuk ke command prompt. Lalu di situ ketik aja ping dan masukin IP yang ada di PC 2 tadi, yaitu 10.10.10.11. Nah, kalau udah gini berarti kita tuh sudah berhasil menghubungkan antara dua komputer tadi. Dan untuk melihat kalau gagal, kita tuh bisa lakukan cara ini. Aku kasih contoh. Kita pergi ke PC 2, lalu ke IP configuration, lalu kita ganti IP-nya jadi misalkan 12. Oke. Lalu kita pergi lagi ke PC 1 dan ke command prompt tadi, lalu ketik ping dan masukkan IP yang sebelumnya, yang 10.10.10.11. Nah, kalau tampilannya kayak gini, maka ini tuh tandanya gagal atau ada yang gak berhasil gitu. Lalu kita ubah kembali seperti awal. Ada juga cara lain untuk mengeceknya tuh, dengan cara kalian klik tanda pesan di atas ini nih, klik, lalu tambahkan ke PC 1 dan ke PC 2. Dan cara mengetahui kalau itu tuh berhasil, kita bisa lihat di bagian bawah itu ada tanda successful, berarti dua PC ini tuh udah terkoneksi ya. Mungkin cukup sekian tentang praktek switch, dan aku akan melanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, sekarang di sini aku akan memberikan contoh tentang praktik switch lagi. Tapi di sini tuh kita membutuhkan 3 PC. Kita tarik lagi satu persatu. Ini ada PC 3, PC 4, dan PC 5. Udah gitu kita pergi ke network device. Terus kita pilih switch. Lalu kita simpan di tengah-tengah. Lalu kita hubungkan dengan kabel dari PC 3 ke switch, lalu PC 4 ke switch, dan PC 5 ke switch. Lalu di sini kita tinggal mengkonfigurasikan IP aja. Nah, dimulai dari PC 3 kayak yang tadi caranya, ke desktop, terus ke IP configuration. Nah, lalu klik IP-nya 10.10.10. Nah, subnetnya itu harus berbeda ya, jadi gak boleh sama. Jadi kita di sini tuh ambil 33 dengan subnet mask, yaitu samain kayak yang tadi, 255.255.255.224. Lalu ke PC 4 sama kayak yang tadi, tapi ini tuh IP-nya tuh 10.10.10.34 kan, tadi 33 kan. Nah, subnet masknya tuh sama kayak yang tadi. Lalu terakhir ada PC 5 ke desktop, IP configuration, lalu IP-nya 10.10.10.35. Subnet masknya tuh sama semua ya. Oke, sekarang kita cek ya apakah sudah berjalan dengan baik dengan cara pesan yang di atas tadi. Dari PC 3 ke PC 4
successful, lalu PC 4 ke PC 5 successful juga, dan yang terakhir PC 3 ke PC 5 successful juga. Mungkin cukup sekian dari aku tentang praktik jaringan switch. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, di materi terakhir ini aku akan membahas tentang praktik konfigurasi router. Nah, jadi yang pertama tuh kalian masuk ke network device, lalu cari router. Nah, di sini tuh ada banyak ya pilihan router. Misalkan aku klik yang ini, lalu kita simpan di tengah-tengah. Udah gitu, kita hubungkan dengan kabel antara switch yang satu ke router dan yang satunya lagi juga pasangkan kabel. Nah, kalau udah gitu, di sini kan gak ada FA-FA-nya ya. Nah, cara memunculkannya, kalian klik option di atas, lalu klik preference, dan disitu ada yang namanya always show port labels in logical workspace. Nah, kalian centangin aja, lalu langsung muncul tuh FA. Sebelumnya FA ini tuh artinya tuh interface. Karena mereka ini udah berbeda blok subnet, jadi mereka tuh gak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, cara agar mereka bisa saling berkomunikasi, maka kita butuh yang namanya router. Nah, jadi kan fungsi router ini tuh untuk menghubungkan kedua blok subnet yang berbeda. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu kita masuk ke router dulu, lalu ke menu configuration, lalu ada fast ethernet nih, klik aja. Kita nyalakan dulu ya, lalu ke IP, kita tambahkan IP yaitu 10.10.10.1. Lalu subnet masknya itu yang kayak tadi 255.255.224. Nah, kalau udah ini kita keluar aja. Terus nanti ini tuh bakalan menyala tuh, jadi warna hijau gitu kan, asalnya warna merah, nanti jadi warna hijau, berarti itu udah nyala. Selanjutnya yang satunya lagi yang fasternet bawahnya kita nyalain dulu. Lalu di sini IP-nya itu 10.10.10.33 ya. Lalu subnet masknya itu samain. Nah, kayak yang tadi kita keluar dan menyala sama-sama hijau kan. Udah gitu kita di sini tuh kan masuk lagi ke fasternet yang tadi, dan ini tuh adalah IP gateway. Terus kita copy aja, lalu kita masukkan ke PC 1, klik IP configuration. Nah, kita masukkan di default gateway yang tadi udah di copy, masukkan ke sini ya. Nah, lalu kita masukkan ke satunya lagi yang PC 2 sama. Oke, lalu yang satunya lagi sama kayak tadi di IP gateway, kita copy ya. Copy, lalu kita ke PC 3, ke IP configuration. Nah, yang atasnya ini tuh kita isi dengan subnet 36. Jadi 10.10.10.36. Subnet masknya itu sama kayak yang tadi 255.255.255.224. Lalu di bawahnya kita masukin yang IP gateway tadi dan lakukan seperti tadi ke PC 4 dan PC 5. Lalu terakhir kita cek dengan cara mengirimkan pesan. Kita coba di PC 3 ke PC 4. Kita lihat successful ya.
lalu PC 4 ke PC 5 sama successful juga, lalu PC 3 ke PC 5 successful juga, lalu kita ke PC 1 terus ke PC 2 successful juga, dan kita hubungkan antara switch 1 dengan switch kedua ya, dengan cara ke PC kedua dan PC ketiga. Kita cobain ya, violet itu pertama-tama doang yang violet, nanti kesannya successful kok, lihat tuh. Nah gitu teman-teman, mungkin sekian dari aku tentang praktik konfigurasi router. Sekian, terima kasih, bye bye.